kembali lagi di podcast Sejarah Kelompok 3. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai penjajahan Jepang dan proses terjadinya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita bakal ulik nih biar kita bisa lebih tahu mengenai sejarah itu kayak gimana sih. Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Ada Kak Hisam dan Kak Dika. Oke, halo, selamat siang. Siang. Bagaimana nih perasaannya kali ini? Ya, sebelumnya terima kasih udah undang kita ke acara podcast kali ini. Oke, kita mulai nih dari topik bahasan utama aja ya. Bagaimana sih masa kondisi Indonesia sewaktu Jepang menjelang kekalahan? Suasananya tuh kayak gimana sih? Ya, jadi pertama-tama ini kalau dibayangkan tahun 1945 itu suasana cukup campur aduk. Rakyat Indonesia sudah lama sekali menderita di bawah tekanan Jepang. Tapi di sisi lain mulai muncul nih sebuah harapan ketika kabar bom Hiroshima dan Nagasaki diturunkan. Banyak yang sadar kalau Jepang sudah kalah di sana. Nah, mengenai kejadian tersebut, kita coba play dulu nih video singkat ilustrasi kejadian peledakan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, namun saat Jepang menyerah pada 15 Agustus tahun 1945, Indonesia berada dalam situasi yang cukup aneh ini. Penjajahnya kalah, tapi belum ada negara baru yang resmi berdiri sama sekali. Oh, berarti momen ini tuh cukup spesial ya dan menentukan ya. Iya, para tokoh pergerakan melihat ini sebagai kesempatan yang tidak boleh ditunda. Kalau terlalu lama ditunda, Indonesia bisa aja dijajah kembali oleh pihak lain. Tapi bukannya para tokoh-tokoh ini nggak langsung sepakat ya? Betul. Nah, di sinilah muncul sebuah perbedaan pandangan. Golongan muda ingin kemerdekaan secara cepat mungkin tanpa keterlibatan Jepang sama sekali. Sementara golongan tua seperti Soekarno dan Hatta memilih jalan yang lebih hati-hati. Perbedaan ini bukan karena bertengkar, tapi karena cara pandang yang berbeda soal keselamatan bangsa. Oh, berarti kejadian ini tuh peristiwanya ringkas dengklok nih. Ya kan, Kak? Iya. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Cengas Dengklok. Tujuannya sebenarnya bukan untuk menyakiti, tapi untuk meyakinkan bahwa proklamasi tidak bisa ditunda lagi. Nah, setelah itu tuh apa sih yang terjadi gitu, Kak? Ya, nah pada malam hari tepatnya tanggal 16 Agustusan, suasana Jakarta cukup sunyi. Soekarno dan Hatta akhirnya kembali lalu berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Di tempat itulah teks proklamasi disusun. Kalimat yang dipikirkan dengan sangat serius karena akan menentukan masa depan bangsa. Nah, pada besoknya berarti dibacain proklamasinya gitu? Ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, setelah melihat teks proklamasi yang tadi, berarti itu tuh dibacakan keesokan harinya ya? Iya betul. Ya, pada pagi hari, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, di rumahnya Soekarno, acara begitu sederhana, tapi maknanya luar biasa bagi bangsa Indonesia. Berarti kalau dirangkum nih, proklamasi teh bukan peristiwa yang tiba-tiba begitu teman-teman. Ya benar, proklamasi lahir dari proses panjang. Dimulai dari perbedaan pendapat, lalu keberanian untuk mengambil keputusan di waktu yang tepat. Jadi gitu. Paham nih teman-teman. Jadi itulah cerita singkat yang sudah kakak-kakak spesial ini bacakan nih teman-teman. Bagaimana perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Nah, semoga setelah mendengar podcast ini, kita gak cuma ingat tentang tanggal-tanggalnya ya, tapi tentang perjuangan dan prosesnya yang sangat rumit. Waduh, jadi berat nih ya pembahasannya. Iya. Pokoknya terima kasih Kak Isam, Kak Dika, sudah memberi kami ilmu yang luar biasa nih. Alhamdulillah. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Sejarah Kelompok 3. Sampai jumpa, dadah. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di dalam zaman Nipong, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di zaman Nipong ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan berdiri kuat. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.